malam pemirsa, saya Vivi Aleda Yahya dan Anda menyaksikan program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional The Candidate. Pemirsa, melalui acara The Candidate, saya undang Anda untuk menentukan siapa calon presiden yang akan Anda pilih pada Pilpres 2009. Caranya, ketik capres, spasi, nama capres, dan kirim ke 6876. Pemirsa, kandidat malam hari ini adalah seorang pengusaha. Ia juga seorang politisi yang juga saat ini menjabat sebagai gubernur di wilayah Indonesia Timur. Siapa dia? Langsung saja kita sambut Fadel Muhammad. Selamat malam Pak Fadel, selamat datang di The Candidate. Saya dari Gorontalo tadi pagi, setelah panen jagung, ingat Mbak Vivi dan teman-teman di Metro, bersama yang saya bawa oleh-oleh dari Gorontalo. Terima kasih Pak Fadel, terima kasih. Pak Fadel, apa yang membuat Anda begitu bangga dengan jagung dari Gorontalo? Karena ini merupakan produk unggulan rakyat Gorontalo, dan saya juga adalah Ketua Dewan Jagung. Saya ingin agar supaya pemerintah ke depan memberikan perhatian buat pertanian. Dan jagung adalah komoditas yang sangat bagus, mudah ditanam, dan harganya sangat menguntungkan buat petani. Oke, baik. Nah, lebih jauh mengenai siapa seorang Fadel Muhammad, kita saksikan tayangan berikut ini. Fadel Muhammad Al-Hadar. Dialah gubernur pertama yang mampu mengantongi suara hingga 81% dari hasil Pilkada Provinsi Gorontalo 2 tahun lalu. Pria kelahiran Ternate 20 Mei 1952 ini dinilai sukses memimpin Gorontalo pada masa 5 tahun sebelumnya. Salah satu buktinya, Badan Pemeriksa Keuangan menganugerahkan penghargaan gubernur terbaik dalam masalah tertib administrasi keuangan pada Januari 2007. Fadel pernah terbelit kasus kepailitan. Ia dinyatakan berhutang kepada Bank IV senilai 40 miliar rupiah. Kalah di tingkat pengadilan niaga, namun secara mengejutkan di tingkat kasasi, Fadel dinyatakan menang oleh Mahkamah Agung pada Oktober 2004. Sebagai politisi Golkar, Fadel cukup lihai bermanuver. Ia pernah dinominasikan masuk dalam kabinet bayangan PDI Perjuangan. Pun ia pernah ditawari menjadi caleg Partai Banteng bermulut putih ini. Di Golkar sendiri, Fadel menyampaikan keinginannya untuk tampil di kancah nasional menjadi wakil rakyat. Sikap yang agak berbeda dengan wakil rakyat lain yang malah berebut maju sebagai calon gubernur. Apa sebenarnya yang diincar seorang Fadel? Benarkah ia menolak tawaran menjadi calon wakil presiden? Pak Fadel, di saat banyak wakil rakyat berebut jadi gubernur, Anda sebagai gubernur Gorontalo yang dipilih oleh 80% lebih oleh rakyat Gorontalo justru ingin jadi wakil rakyat. Kenapa demikian, Pak? Ketika itu terbetik pikiran bagi saya bahwa banyak sekali ide-ide di daerah yang dapat saya terapkan tingkat nasional. Satu yang paling menonjol adalah bahwa Undang-Undang 32 tentang otonomi daerah itu belum sempat dilaksanakan dengan baik. Sehingga dari pengalaman saya 7 tahun lebih menjadi gubernur itu, dapat kita buatkan berbagai aturan-aturan undang-undang. Misalnya kita lihat bahwa pelaksanaan bagaimana agar supaya ada kewenangan yang jelas antara gubernur, bupati, pengaturan mengenai otoritas pelabuhan, pengaturan mengenai undang-undang yang berhubungan dengan angkutan, pertanian, perikanan. Jadi begitu banyak undang-undang yang ingin Anda perjuangkan sebagai wakil rakyat. Untuk dibuatkan jadi undang-undang membuat otonomi daerah di pelaksanaan yang makin bagus. Nah, setelah tidak jadi, kita tahu bahwa Anda tidak mendapat restu dari partai untuk menjadi wakil rakyat. Apa perasaan Anda? Saya kecewa. Dan saya sampaikan kecewaan saya kepada Ketua Umum. Saya menemui beliau. Saya jelaskan kecewaan saya karena saya ingin agar supaya kebebasan daripada orang itu jangan dibatasi. Ketika saya, bupati saya di Gorontalo menyampaikan keinginannya untuk menjadi calon, saya izinkan dia untuk maju, bupati dari Pohuwato. Tapi ketika saya dibatasi oleh partai, saya katakan tidak fair. Tapi kemudian
dijelaskan panjang lebar, saya mesti taat kepada partai. Saya mengatakan, oke, saya mengurung niat tadi, biarlah saya tetap Dan jadi Anda gubernur. taat? Saya taat pada partai. Tapi Anda tahu kan artinya bahwa Anda mungkin kecewa, tapi 80% warga Gorontalo justru senang Anda tidak jadi wakil rakyat saat ini. Tidak demikian adanya, Mbak Vivi. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang surprise bagi saya, ketika saya minta LSI bikin studi, survei mengatakan bahwa itu 86% rakyat Gorontalo mendukung saya untuk maju ke tingkat nasional. Pertanyaan yang menarik berikutnya adalah, kenapa mereka mendukung? Mereka meyakini bahwa apabila saya muncul di tingkat nasional, saya bisa memberikan kontribusi lebih besar buat bangsa dan negara. Oke, baik. Kalau begitu, Anda sudah mendapat dukungan dari rakyat Gorontalo 86% lebih, dan Anda berkeinginan untuk maju dan berkarya lebih luas areanya. Kemudian kalau tidak jadi wakil rakyat, kemana dong? Tentunya saya harus mempersiapkan diri saya buat yang lain. Kita melihat bahwa... Apa yang ada di pikiran Anda yang lain itu apa? Ya, kita melihat 2009 ada kesempatan untuk pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan kabinet, dan lain-lain. Tentunya bagi seorang Fadel Muhammad ingin agar supaya pengalaman-pengalaman, pikiran-pikiran, ilmu-ilmu yang dimiliki di lapangan dapat berguna buat banyak orang. Iya, minimal menteri lah Pak ya. Ya, wallahualam, apa yang terbaik. Yang penting pengabdian. Yang penting pengabdian. Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami The Candidate.